Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, kita bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Pada hari ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa kovalen biner. Pengertian senyawa kovalen biner adalah senyawa yang tersusun dari dua unsur melalui penggunaan bersama pasangan elektron ikatan. Contoh, H2O tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen melalui ikatan kovalen. CO2 tersusun dari unsur karbon dan oksigen melalui ikatan kovalen. Nah, bagaimana kita akan memberikan nama terhadap senyawa kovalen biner ini? Nama senyawa kovalen biner ditulis dengan urutan sebagai berikut. Sebutkan unsur pertama, ditambah unsur kedua, dan ditambah akhiran ida. Contoh, HCl. H-nya hidrogen, Cl-nya klor. Kita tinggal tambah ida, sehingga kita akan memberikan nama hidrogen klorida. Contoh yang kedua, H2S. H-nya adalah unsur hidrogen, kemudian S-nya adalah unsur sulfur, ditambah akhiran ida menjadi sulfida. Maka nama yang tepat untuk H2S ini adalah hidrogen sulfida. Nah, jika pasangan unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka dapat dibedakan dengan menyebutkan angka indeks dalam bahasa Yunani sebagai berikut. 1 sama dengan mono, 2 itu adalah tri, 2 adalah di, 3 adalah tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Nah, untuk catatan, jika unsur pertama berindeks 1, maka awalan mono tidak perlu disebutkan. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Contoh soal. Berilah nama senyawa berikut. Nomor 1, CO. Nah, apa nama senyawa terhadap CO ini? Kita lihat, C berindeks 1, O berindeks 1. Maka indeks 1 untuk unsur karbon, yaitu untuk unsur yang pertama, tidak perlu disebutkan. Jadi bukan monokarbon monoksida, tetapi yang benar adalah karbon monoksida. Nah, jadi perlu dipahami bahwa untuk indeks 1 unsur pertama itu tidak disebutkan. Tetapi indeks 1 untuk unsur yang kedua itu harus disebutkan. Maka nama yang benar untuk CO adalah karbon monoksida. Contoh yang kedua, CCl4. Nah, unsur pertamanya adalah karbon, unsur yang keduanya adalah Cl. Cl ini berjumlah 4. Jadi indeksnya adalah 4. Nah, maka namanya adalah karbon 4 itu tetra. Jadi namanya adalah karbon tetraklorida. Sekali lagi, untuk indeks 1 unsur pertama tidak perlu disebutkan. Jadi namanya bukan monokarbon tetraklorida, tetapi karbon tetraklorida. Contoh yang ketiga, NO2. N untuk unsur pertamanya adalah nitrogen, lalu unsur yang kedua adalah oksigen, tinggal kita kasih akhiran ida. Karena indeks untuk oksigen adalah 2, maka kita pakai awali dengan awalan di. Nama yang benar yang untuk NO2 adalah nitrogen dioksida. Contoh yang keempat, N2O3.
Nah, karena N ini punya indeks lebih dari 1, yaitu 2, maka harus disebutkan. Indeks untuk O adalah 3. Maka yang benar nama untuk N2O3 adalah dinitrogen trioksida. Karena O-nya ada 3, N-nya ada 2. Nah, sekali lagi, N2O3 memiliki nama yang benar adalah dinitrogen trioksida. Untuk soal yang kelima, PCl5. Nah, P untuk unsur pertamanya adalah fosfor, Cl untuk unsur keduanya adalah klor. Kita tinggal menambah akhiran ida. Karena Cl-nya berjumlah 5, maka menggunakan awalan penta. Nama yang benar untuk PCl5 adalah fosfor pentaklorida. Nah, soal yang terakhir, SO3. S untuk unsur pertama itu adalah namanya belerang atau sulfur dalam bahasa Latinnya. Lalu O-nya adalah oksigen. Nah, karena ini adalah merupakan unsur kedua ditambah akhiran ida sehingga oksigen menjadi oksida. Nah, kita rangkaikan namanya sekarang untuk SO3 adalah belerang atau sulfur trioksida. Untuk mono sekali lagi unsur pertama tidak disebutkan. Nah, demikianlah anak-anakku semua untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan silakan nanti kalian kerjakan soal-soalnya Ibu udah share di classroom. Besok dikumpulkan. Mudah-mudahan semua sehat dan bisa mengerjakan. Selamat siang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.